Ternyata di Gias ada juga loh motor-motor yang seharga mobil. Ini dia top 5 motor yang seharga mobil di Gias 2002. Kita mulai dari kisaran budget di bawah 200 juta rupiah, teman-teman. Dengan harga hampir 150 juta rupiah, bahkan startnya dari 150-an, kalian tuh bisa beli mobil baru kayak Daihatsu Sigra ini, teman-teman. Ini adalah 7-seater yang bisa dibilang paling terjangkau saat ini ada di Indonesia, ya. Kalian bisa bawa 7 orang, ya kan, masuk semuanya di dalam. Bahkan ada yang versi Matic juga. Dan ini teman-teman itu iritnya lumayan banget karena mesinnya cukup kecil ya, tenaganya memang tidak gede tapi iritnya sih luar biasa irit. Gue yakin pasti yang nonton ada nih salah satu pengguna Sigra, kalian boleh tulis di kolom komen di bawah seberapa irit sih mobil ini. Nah coba yuk kita lihat ke dalam yuk, kayak gimana sih mobil harga di bawah 200 jutaan ini. Nah nih kita lihat nih dalemannya nih, tuh dapat AC, transmisi otomatis, layarnya sudah touchscreen, ya kan. Terus di sini ada armrest, atau ini kalau kalian mau sebenarnya bisa satu orang duduk di tengah. Keras sih, tapi bisa sih kalau mau. Handbrake-nya ada di sini, ya kan. Headlinernya hitam. Ini tipe yang tinggi karena aslinya double blower. Jadi ini bisa mengangkut hingga 7 orang, teman-teman. Dengan harga di bawah 200 juta rupiah. Nah, tapi mungkin kalian kepengennya 200 juta rupiah untuk beli motor. Ada motor apa ya yang harganya sama kayak Daihatsu Sigra ini? Atau dengan duit yang sama, kalian bisa beli motor ini, teman-teman. Baru aja launching di Gias, Triumph Truxton 400. Nah, kalau kalian mendengar kata Triumph Truxton, itu artinya model yang cafe racer atau model yang sporty. Truxton itu ada yang di atasnya 1200 cc, ada yang 900 cc juga. Dan ini yang paling kecilnya, baby Truxton-nya di 400 cc, teman-teman. Kita lihat yuk. Satu sasis ini, Triumph itu memproduksi beberapa model, teman-teman. Ada yang Truxton, ada yang Scrambler, ada yang Tracker juga, ya kan? Jadi satu sasis, satu mesin, tapi banyak tipe. Nah, yang baru launching ini adalah yang Truxton 400, harganya sekitar 180-an juta rupiah, teman-teman. Bentukannya cakep. Jadi dari depan dia udah pakai fairing. Fairingnya juga yang disebutnya bikini fairing ya. Cowok-cowok bisa pada suka dengan kata-kata bikini. Nah ini namanya bikini fairing. Detailnya cakep. Bikini fairing tapi lampu depannya bulat ya kan. Terus sedikit terbuka ya kan. Nah ini stangnya under yoke walaupun dia tetap naik ke atas di sini teman-teman. Jadi under yoke tapi cukup santai lah ya. Kalau bisa kita lihat bentuk tangkinya beda sama yang lain ya. Ini bentuk tangkinya lebih sporty lagi. Single seat dan sudah pakai buntut. Uniknya, walaupun sudah ada butut, tapi masih ada behelnya di belakang. Ya, ini kalau gue sih langsung gue lepas nih behelnya di belakang nih. Tapi dia udah pakai butut cafe racer begitu, ya kan? Terus juga kalau kita lihat knalpotnya ada satu doang, karena kalau yang model sebelahnya, yang Scrambler-nya tuh knalpotnya modelnya 2. Pakai cast wheel, depan suspensinya upside down, teman-teman. Nah, juga ada beberapa detail-detail kecil perbedaan dengan yang model lainnya. Salah satunya ada yang di sebelah sininya. Ini kalau kalian bandingin sama model-model yang lain, itu beda bentukannya teman-teman. Nah, coba sekarang kita review. Motor ini dia tidak begitu tinggi ya, padahal saya juga tidak tinggi, hanya 167 saja. Tapi kalau kalian lihat tuh, posisi duduknya memang lebih sporty dibandingin yang lainnya. Nih, sporty banget, spionnya di sini, cakep banget ya kan. Gue udah nyoba mesin ini, sasis ini, menurut gue motornya mudah dikendarai ya. Untuk sebuah motor Triumph ini benar-benar entry level banget, tapi tetap cakep, detail-detailnya bagus. Untuk harga segitu sekarang bersaing banget sama yang lain. Untuk di harga segitu kayaknya belum ada lagi cafe racer. Biar gue inget-inget. Iya. Kayak satu-satunya bentukan yang Truxton sporty gini kayak cuma di sini doang. Jadi kalau kalian pilih mana? 180 juta. Mobil yang tadi atau motor yang ini? Gimana kalau duit kalian ada sekitar 400 jutaan rupiah dan kalian pengen beli mobil? Nah, ini adalah salah satu opsi yang baru aja diluncurin di Gias,
Sebenarnya ini nggak nyampe 400 sih teman-teman, 399 kalau nggak salah. Mazda CX-30 kenapa ini lebih terjangkau lagi harganya? Karena sekarang ini sudah SKD, semi knockdown ya kan. Jadi nggak completely tapi semi knockdown, yang mana dia artinya sudah dirakit di Indonesia. Body partsnya datang dari Jepang, mesin datang dari Jepang, dan dirakit di Indonesia. Karena sebelumnya semua lineup Mazda itu full completely build up dari Jepang teman-teman. Bentuknya sangat-sangat keren ya kan. Banyak yang bilang ini baby Ferrari Purosangue, karena emang ya gue bisa melihat sih mobil ini bentukannya SUV coupe cakep gitu. Seperti biasa warna merahnya Mazda selalu cakep, dan ini adalah mobil yang tentunya sangat sporty, dan interiornya bisa dipastikan mewah. Karena gue sebagai dulu pengguna Mazda pun tahu banget mobil ini tuh mobil mewah, fiturnya banyak. Coba kita lihat tuh, mobil 400 jutaan rupiah tuh dapat kayak gimana sih? Dalamannya Mazda itu selalu cakep, selalu penuh dengan soft touch. Terus layarnya juga cakep banget bentukannya di sini. Mazda ini kalau ngomongin soal desain, menurut gue hampir nggak pernah fail. Dari mulai yang hatchback, terus ke SUV, sedan, itu semuanya selalu cakep. Material-material yang dipakai di dalam itu mewah beneran mewah semuanya. Di sini buat MID-nya, ya kan, setirnya sporty, instrumen clusternya cakep, dapat sunroof. Untuk mobil yang harga 400 jutaan rupiah teman-teman, ini salah satu mobil yang bisa dibilang mewah banget sekarang. Value for money-nya menurut gue oke. Walaupun memang ini bukan Mazda yang SUV yang besar ya. CX-30 ini bisa dibilang lebih kecil daripada CX-5. Tapi secara kualitas ini adalah mobil yang untuk harga 400 juta rupiah itu oke banget teman-teman. Nah tapi bagaimana kalau misalkan kalian punya duit 400 juta rupiah dan nggak kepengen beli mobil, pengennya beli motor? Ada motor apa ya? Nah dengan duit sekitar 400 jutaan rupiah, kalau kalian masih pengen belinya motor, kalian bisa beli ini teman-teman. BMW F450, salah satu motor BMW terbaru yang benar-benar baru launching di dunia dan juga di Indonesia. 2 silinder, 450 cc. Bentukannya mirip banget ya, mirip banget sama kakaknya BMW R1300 GS teman-teman. Tentunya suspensinya upside down. Bentukannya cakep, mesinnya pun juga cakep teman-teman. Ini kalau dibandingin sama mobil 400 jutaan memang hanya bisa berdua ya. Cuman bisa di depan dan belakang doang. Kayaknya belum bisa parkir di sensi karena ini nggak 500 cc. Ini pas tengah, peraturannya tiba-tiba berubah. Kalian dapat base plate, dan ini memang bentukannya persis kayak kakaknya, tapi emang dikecilin banget teman-teman. Dapat ban yang bener-bener ban buat off-road banget. Dan kalau kita lihat dari samping sini, ini warnanya cakep banget, warna Magnesium, dan ini memang masih pakai rantai. Kalau kakaknya itu udah pakai gardan teman-teman. Tapi di detail kecil kayak stangnya warnanya emas, terus juga spasi depannya upside down, dan ada BMW scroll wheelnya di situ juga. Layarnya tentu sudah layar yang bagus untuk instrumen clusternya. Jadi ini secara bentuk sebenarnya motor yang ukurannya cocok buat orang Indonesia ya, karena dia tidak begitu besar, dan dengan 450 cc harusnya tenaganya besar tapi tanpa perlu merepotkan karena menjadi motor yang berat banget gitu. Jadi kalau kalian pilih mana? Mobil 400 jutaan atau motor 400 jutaan kayak BMW 1 ini teman-teman. Bagaimana kalau kalian punya duit 800 jutaan rupiah, pengen beli mobil? Nah, salah satu opsi di harga 800-an teman-teman, ada ini, GWM Tank 500. Dulu gue udah pernah nyoba buat pakai off-road, buat di jalan raya. Mobil yang enak, mewah, gagahnya sih nggak bohong, gagah banget. Mereka bahkan ada yang tipe baru yang Black Warrior di situ, hitam semua, keren banget. Ada dua tipe, ada yang hybrid dan ada juga yang diesel teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin pengen yang cumi darat gitu, mungkin bisa nih si GWM Tank 500. Nah, ini secara desain seperti yang gue bilang ganteng banget. Bisa 7-seater juga teman-teman. Jadi ini gede banget dalamannya. 4x4-nya lengkap banget. Coba deh kita lihat dalamnya ya. Nah, interiornya cakep sekali teman-teman. Tuh kalau ngomongin mewah, mobil di harga 800-an, 900-an ini emang mewah banget teman-teman. Secara standar ya, udah kulit di mana-mana, wood panel, soft touch di mana-mana. Kualitasnya. GWM ini emang salah satu mobil dari Tiongkok yang kalau ngomongin interior itu mewah teman-teman. Ini ukurannya memang more or less mirip lah ya kayak Fortuner gitu. Tapi mungkin kalau kalian pengen sesuatu yang berbeda desainnya ya kan. Dan ini 4x4-nya lengkap banget. Ada high, ada low ya kan. Terus juga ada locker depan, ada locker belakang.
Tuh ada tank turn-nya juga. Ini shifternya cakep banget, layarnya gede banget. Tuh. Untuk sebuah mobil 800 sampai 900 jutaan, ini oke banget. Speakernya juga cakep banget. Tapi gimana kalau misalkan kalian punya duit 900 juta dan kalian nggak kepengen beli mobil? Kalian, gua anak motor, gua harus beli motor. Ada motor apa ya? Atau dengan harga 700 jutaan sampai 800 jutaan kalian pengennya belinya motor? Ada motor ini teman-teman, BMW F900R. Nah, ini adalah keluarga BMW yang memang di Indonesia tidak begitu banyak karena cc-nya 900 cc. Tipikal orang di Indonesia tuh kalau konsumennya motor-motor gede ini biasanya mereka antara beli yang di bawah atau beli yang paling mahalnya sekalian, teman-teman. Nah, motor ini sebenarnya motor yang turunannya motor-motor yang keren ya. Ada F900 ini, kemudian juga ada yang adventure-nya juga. Nah, karena dia kodenya F, jadi dia tuh 2 silinder, teman-teman. Sama kayak tadi F450, 2 silinder pas tengah. Ini 900 cc, 2 silinder, teman-teman. Nah, tentunya ini barang-barang yang ada di motor ini itu jauh lebih premium. Yang ini remnya udah Brembo, ya kan? 2 silinder, dan ini biasanya suaranya berbeda dengan 2 silinder pada umumnya. Karena konfigurasinya dari si BMW-nya ini memang cukup berbeda, teman-teman. Nah, ini emang tipikal motor naked, ya. Tapi naked untuk di jalan raya. Dan ini adalah warna yang tipikal BMW banget. Putih ketemu biru ketemu merah. Warna sportsnya BMW Motorrad, teman-teman. Peleknya dibarut warna merah, cakep banget. Dan yang unik juga di belakang, lampu rem dan lampu sen itu jadi satu. Yang kalau langsung dilepas, ini bener-bener langsung TLTID-nya cakep banget, teman-teman. Nah, ini sebenarnya motor yang seperti gue bilang tadi, motor yang sayangnya di Indonesia kurang laku ya. Padahal ini motor yang cakep banget, suspensinya sudah semuanya adjustable, keyless. Gue jujur suka banget sama keluarga F900 ini. Kalau menurut kalian gimana motor satu ini? Keren apa enggak? Nah, gimana kalau kalian punya duit 1 miliar sampai 1,5 miliar rupiah? Mobil apa yang menarik untuk dibeli di Gias? Apalagi kalau bukan Toyota Alphard satu ini, teman-teman. Mobil Alphard, siapa sih yang nggak tahu kemewahannya? Interiornya luas, bisa bawa 7 orang. Mobil Alphard ini tentunya sudah menjadi standar kemewahan lah ya di Indonesia. Di Jepang juga orang-orang kalau mau pengen mewah ya pakainya Alphard, teman-teman. Nih, coba kita masuk nih ya. Mau masuk aja kurang mundur. Tuh, tutup pintu, gak ditutup ada orang. Nih, dudukannya enak banget. Semua bisa naik. Tuh. Ini udah definisi mobil nyaman 1,5 miliar ya si Toyota Alphard ini, teman-teman. Nih ya. Kita mau keluar, gampang. Tuh. Dari luar nggak kelihatan ada footstep, tapi tiba-tiba ada footstep-nya tuh. Karena kalau gua tutup, dia sembunyi ntar di dalam. Tuh. Nih gue buka ya, footstep-nya keluar. Tada! Hal-hal kecil kayak begitu tuh emang yang membuat Toyota Alphard itu berbeda dari yang lain, teman-teman ya. Ditambah dealer Toyota di mana-mana. Waktu itu kemarin gue ke Luwuk, di sana aja ada dealer Toyota. Jadi kalau kalian punya mobil ini 1,5 miliar, kalian lagi road trip ke Sulawesi, di sana ada dealer Toyota, teman-teman. Nggak usah panik, spare part-nya nggak ada. Nih ya, kita lihat dalemannya. Disupirin aja Alphard itu enak, tapi nyupir sendiri Alphard juga enak, teman-teman. Semuanya serba mewah, kulit lah, soft touch, audionya bagus, udah dapet dashcam. Duh, ini mobil ya, memang definisi kemewahan itu, standarnya kemewahan itu masa itu memang adalah Alphard ini, teman-teman. Wah, enak ya, enak banget loh Toyota Alphard ini. Tapi gimana kalau misalkan kalian punya duit 1,5 miliar dan kalian nggak kepengen beli mobil, kalian kepengen ya tetap beli motor? Ada nggak sih motor 1,5 miliar di sini? Nah, kalau kalian punya duit sekitar 1,5 miliar tapi nggak kepengen beli mobil, ada motor ini, teman-teman. Road Glide yang terbaru ini di Gias dijual dengan harga 1,2 off the road ya, on the road 1,4, 1,5 miliar, teman-teman. Daripada beli Alphard yang bisa muat 7 orang, ini hanya bisa muat 2 orang, tapi gantangnya sih lebih gantang kayaknya ya. Nah, kayak gimana detailnya? Coba yuk kita lihat yuk.
Nah, Harley itu teman-teman punya tipikal yang berbeda ya. Kalau misalnya motor lain 1200, 1500. Nah, kalau Harley itu sekarang menggunakan yang tipikalnya namanya cubic inch. Nah, ini mesinnya ada 117 cubic inch Milwaukee 8. Jadi ini udah mesin yang paling baru lah ya. Nah, road guide ini bedanya dengan street glide. Kalau road guide itu si fairingnya ini dia fix teman-teman. Jadi kalau kita belok stangnya dia fix, dia nggak berubah. Nah, kalau yang lainnya itu ada yang berubah. Jadi memang si road glide ini motor touring ya. Di Indonesia mungkin orang kayak bingung, emang perlu ya touring motor segede ini? Tapi kalau di Amerika teman-teman, gue pernah ngerasain touring pakai motor 900 cc Triumph, hanya 5 speed, Triumph 900 cc ya, itu motor gede loh ya. Di tol di Amerika tuh kurang, karena masih ketiup angin lah apa dan sebagainya. Emang butuh yang segede ini, seberat ini beratnya 360 kg. Biar di tol antep, walaupun lari 100, 120 masih antep, nggak ketiup angin teman-teman. Nah, kita lihat yuk posisi ridingnya kayak gimana. Motor ini teman-teman ya, itu kalau didudukin, nah, gue sih kekecilan ya kayaknya. Tapi nih kalau kalian lihat nih ya, footstepnya gede banget dan posisinya bener-bener ke depan, tapi bukan yang ke depan banget di sini. Jadi di sini tuh pijakan kaki remnya segede gitu tuh, segede mobil tau gak lo. Nah ini posisi ridingnya, joknya emang enak banget ya kan, stangnya pun enak banget, kontrolnya semuanya ada di sini, layarnya udah cakep banget, benar-benar full color, detailnya semuanya luar biasa. Sama kayak Alphard juga ya kan, layarnya gede, ada maps-nya, ada speakernya, ada AC. Nah ini jadi lubang AC ke sini teman-teman. Di sini juga ada AC-nya nih. Nah tuh ada AC-nya juga ya kan. Jadi memang sama Alphard sebenarnya fiturnya nggak beda jauh, sama-sama keyless juga. Alphard juga keyless. Bahkan kalau Alphard perlu buka pintu, ini nggak perlu buka pintu teman-teman, karena langsung aja tuh. Jadi emang ini tipikalnya nggak beda jauh lah sama Alphard. Dan kalau misalkan Alphard kan tentunya banyak ruang penyimpanan ya, ini juga nggak kalah teman-teman. Jadi kalau kita ke sini, di sebelah sini ada ruang penyimpanan tuh ya kan. Dan ini kalau yang tipe ini teman-teman, road guide tuh emang bukan monoshock, jadi beda sama Dyna gitu, beda sama Loader ST yang di sebelah yang dia monoshock. Kalau ini dual shock kiri kanan tuh, bagasinya gede ya kan. Nah biasanya orang-orang kalau udah modif pakai Öhlins gitu, biasanya Öhlinsnya kelihatan nih di sini nih gitu kan. Terus ini juga kalau kita lihat ke belakang, lampu rem sama lampu sennya jadi satu tuh, jadi clean banget bentukannya. Ini memang motor satu silinder, dia 2 busi teman-teman, jadi total ada 4 busi walaupun cuma 2 silinder. Gimana? Untuk 1,5 miliar kalau kalian pilih Alphard atau pilih motor ini? Nah di sebelah gue ini adalah Mercedes-Benz G500, generasi yang terbaru W463A teman-teman. Jadi ini benar generasi yang terakhir, dan yang ini sebenarnya yang profesional line. Jadi kalau kalian mau tahu bedanya apa, peleknya ini lebih kecil, ya kan, badannya lebih tebal, dia nggak ada side step, dan spare tires di belakang dia pakai tire hanger yang lebih gede teman-teman. Nah ada sebenarnya beberapa opsi tambahan kayak bumper depan yang sedikit berbeda, sama juga roof rack yang bisa kalian tambahin. Nah di Indonesia, oleh Mercedes-Benz Indonesia itu dijual dengan harga sekitar 6 miliar rupiah teman-teman. Kalau dibandingin sama yang AMG-nya lebih murah 1 miliar, ya tetap masih mahal. Tapi ini mobil yang sebenarnya lebih langka daripada G63, relatif lebih nyaman juga karena ini bukan sports ya kan. Secara spek memang dia di bawahnya G63, tapi sebenarnya ini udah lebih dari cukup. Nah kalau kalian emang sebenarnya nyari mobil 6 miliar, 5 miliar yang cukup jarang, ini bisa menjadi opsinya teman-teman. Tapi gimana kalau misalkan kalian punya duit 6 miliar rupiah dan kalian masih nggak mau beli mobil, pengennya beli motor? Ternyata ada jawabannya teman-teman. Dan bagaimana kalau misalkan kalian punya duit lebih dari 5 miliar rupiah tapi masih nggak kepengen belinya mobil, pengennya beli motor? Ini dia jawabannya teman-teman. Honda RC213 VS. In fact ini adalah
mungkin bisa dibilang kendaraan termahal kedua yang ada di Gias 2026. Posisi pertama didudukin sama AMG GT yang sekitar 9 miliar. Di bawahnya itu ada ini teman-teman, sebuah kendaraan roda 2 yang dulu ketika launching itu harganya 7 miliar rupiah teman-teman. Ini mungkin sekarang harganya gue masih belum tahu ya naik apa turun. Tapi ya ini adalah motor yang super duper mahal. Kenapa super duper mahal? Karena ini beneran motor MotoGP ya, yang dibikin untuk bisa dipakai di jalan raya. Makanya kenapa disebut RC213 VS. Kalau ini versi MotoGP-nya hanya RC213V aja teman-teman. Produksinya limited di seluruh dunia. Di Indonesia ada beberapa unit dan semuanya setahu gue milik Honda. Ketika kalian beli motor ini, kalian juga dapat racing kitnya. Kalian dapat satu kotak gede banget. Isinya yang body kitnya yang lebih sporty lagi, knalpotnya yang lebih sporty lagi, ECU yang lebih sporty lagi teman-teman. Gua alhamdulillah pernah nyobain motor ini di Sentul. Walaupun waktu itu di limit ya tenaganya, tapi gue pernah ngerasain yang paling bikin gue amazed banget itu adalah selain tenaganya dan deliverynya adalah betapa entengnya motor ini. Ini data dari Google, motor ini adalah motor yang sangat-sangat enteng. Motor yang 1000 cc, horsepower lebih dari 200, tapi beratnya itu mungkin lebih ringan daripada motor 150 cc teman-teman. Jadi dia adalah motor yang bener-bener super duper high performance, makanya harganya super duper mahal di Indonesia. Jadi gimana kalau kalian lebih pilih mobil 5M atau motor ya harganya 5 miliar lebih ini teman-teman? Jadi kalau kalian punya duit ya kan dari 200, 400, 800, 1 miliar sampai 5 miliar, kalian akan beli motor atau beli mobil? Tulis pilihan kalian di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, akhir video guys. Bye bye.